Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema setia dalam perkara kecil. Lukas pasal 16 ayat 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya dengan hati yang siap boleh mendengarkan firman Tuhan untuk siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini dari Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Bang Tamrin mau bertanya, adik-adik di rumah sudah bisa membaca? Ada yang sudah bisa berhitung? Ada yang sudah bisa bernyanyi? Atau ada yang bisa main musik? Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi itu? Apakah adik-adik setelah langsung sekolah bisa langsung membaca? Tentu tidak kan? Dimulai dari mengenal huruf. Nah, ini Bang Tamrin ada kasih tunjuk huruf. Adik-adik sudah kenal ini kan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, itu huruf yang besar atau huruf kapital. Yang di bawahnya huruf kecil. Setelah adik-adik mengenal huruf, apa tindakan selanjutnya? Adik-adik dikenalkan mengeja, dan setelah itu menyambungkan huruf, baru menggabungkan huruf. Akhirnya bisa membaca saya cinta Tuhan Yesus. Nah, atau bacaan yang lain, bukan hanya ini hanya sebagai contoh. Bisa membaca membaca buku, ini Alkitab yang besar, bisa baca ya. Itu semua karena dimulai dari hal yang kecil. Atau adik-adik sudah ada yang tahu berhitung. Sebelum berhitung pasti dimulai dengan mengenal angka. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu ada penjumlahan. 1 tambah 1 hasilnya 2. 11 tambah 11 hasilnya 22 dan seterusnya. Nah, adik-adik yang di rumah ada yang sudah bisa bermain musik. Nah, kalau ada yang bermain musik, pasti itu dimulai dari berlatih mengenalkan alat musik. Setelah itu ada tingkatannya dan sampai bisa bermain musik. Nah, itulah yang dimaksud dimulai dari perkara yang kecil dilanjutkan perkara yang besar. Nah, adik-adik sudah pernah belanja ke warung? Sudah pernah belanja ke supermarket atau ke tempat yang lain? Atau adik-adik ada yang punya uang? Nah, seperti Bang Tamrin ada uangnya di sini. Nah, sebelum adik-adik mengenal uang yang lebih besar, ini uang berapa ya? Uang berapa ini? 100.000. Nah, tentu orang tua pasti kenalkan dulu uang yang kecil. Uang 1.000, uang 2.000, uang 5.000, uang 20.000. Baru yang paling besar ada uang 100.000. Nah, semua dimulai dari hal yang terkecil. Adik-adik ada yang punya cita-cita yang besar, mau jadi dokter dan lain sebagainya. Ada yang polisi, ada yang jadi bupati. Apakah itu semuanya langsung terjadi? Semua ada prosesnya. Dimulai dari SD dulu, baru dimulai dari SD,
Dimulai yang paling kecil adalah PAUD, TK, SD, dan seterusnya. Nah, kalau adik-adik dikasih orang tua uang jajan Rp5.000, terus adik-adik jajankan 10.000, berarti ngutang 5.000. Kalau adik-adik sudah terbiasa melakukan yang tidak benar, adik-adik akan sering melakukan yang tidak benar. Tapi kalau adik-adik dikasih orang tua uang 1.000, terus belinya 1.000, dan bahkan ada yang menyimpan Rp200 misalnya, pasti adik-adik suatu saat nanti bisa memiliki uang yang besar yang dipercayakan oleh orang tua. Atau kalau adik-adik mulai biasa berbohong di rumah, nanti adik-adik bisa menipu. Nah, tapi kalau adik-adik jujur, pasti selama-lamanya akan jujur. Nah, firman Tuhan hari ini topiknya setia dalam perkara kecil. Yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah ada perumpamaan seorang kaya. Nah, orang kaya kan banyak hartanya, banyak uangnya. Nah, orang kaya ini punya bendahara. Bendahara ini tugasnya untuk menyimpan harta daripada orang kaya. Tujuannya adalah supaya hartanya tersimpan dengan baik. Tapi bendahara ini nakal, jahat. Dia mulai menipu daripada orang kaya. Nah, adik-adik, apa akibatnya karena sama orang kaya? Sama bendahara. Bendaharanya dipecat sama orang kaya itu. Tapi bendahara itu karena sudah mulai biasa melakukan yang jahat, dia mulai berjahat lagi, adik-adik. Memikirkan hal yang jahat lagi dengan cara menipu, memberikan laporan yang tidak benar. Nah, adik-adik, saya percaya melalui firman Tuhan ini yang perlu diajarkan, kalau adik-adik mau jadi orang yang berhasil, mau jadi orang yang besar, mau jadi orang yang sukses, setialah melakukan hal-hal yang kecil duluan. Hal-hal yang kecil duluan. Kalau adik-adik mau dipercaya oleh orang-orang, jujurlah dari hal-hal yang kecil. Nah, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik boleh setia di dalam apapun yang dipercayakan orang tua, guru-guru, dan siapapun yang bisa mempercayakan sesuatu hal kepada adik-adik. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, sekali lagi kita bacakan firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, akan setia dalam perkara besar. Nah, barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, pasti tidak benar dalam perkara yang besar. Melalui hari ini, firman Tuhan hari ini, adik-adik semakin setia kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, terutama kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami setia melakukan yang benar, supaya setia mengerjakan hal-hal yang kecil, supaya Tuhan boleh mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada kami di kemudian hari. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.